tawuran ini terjadi antara pelajar dengan pelajar, perguruan silat dengan perguruan silat, ataupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Tawuran itu identik terjadi karena ada sebuah gesekan, baik itu antar orang perorangan yang kemudian menyambung kepada kelompok masing-masing, ataupun terjadi karena memang ada gesekan kepentingan antar kelompok. Kalau kita bicara terkait dengan tawuran antar kelompok perguruan silat, maka tentu di sini ada sebuah dinamika, yang mana dinamika tersebut tentu ada kalanya persoalan personal to personal, yang kemudian merambah menjadi persoalan personal to kelembagaan, artinya secara keanggotaan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada podcast Cangkruk Gerdu, yang mana tetap kita akan konsisten membahas hal-hal yang ringan, yang tentunya telah terjadi dan ataupun akan terjadi di masyarakat. Malam hari ini kiranya kita akan membahas tentang tawuran, yang mana hal ini sering terjadi di masyarakat. Pada pokok dan prinsipnya bahwa tawuran merupakan sebuah tindakan, perbuatan antara kedua kelompok, antara kedua massa, yang mana sering terjadi dan berdampak pada masyarakat. Biasanya tawuran ini terjadi antara pelajar dengan pelajar, perguruan silat dengan perguruan silat, ataupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Tentu dalam sebuah tawuran itu tidak lain tidak bukan akan menimbulkan sebuah kerugian, baik material maupun imaterial, yang tentu ketika terjadi sebuah tawuran di masyarakat seringkali merugikan masyarakat sekitar tempat kejadian perkara tersebut, terutama pada tawuran pelajar, tawuran antar perguruan silat, anggota perguruan silat, ya, dan lain sebagainya. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, tentu kita akan melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, yang mana akan berlaku 3 tahun setelah diterbitkan, yaitu pada tahun 2026. Tawuran itu identik terjadi karena ada sebuah gesekan, baik itu antar orang perorangan yang kemudian menyambung kepada kelompok masing-masing, ataupun terjadi karena memang ada gesekan kepentingan antar kelompok. Kalau kita bicara pelajar, tentu antar pelajar ini mempunyai sebuah konflik interest, yang mana konflik interest tersebut tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Kalau kita bicara terkait dengan tawuran antar kelompok perguruan silat, maka tentu di sini ada sebuah dinamika, yang mana dinamika tersebut tentu ada kalanya persoalan personal to personal,
yang kemudian merambah menjadi persoalan personal to kelembagaan, artinya secara keanggotaan secara menyeluruh. Tentu dalam hal kaitan peristiwa tersebut ada implikasi hukum yang mana perlu teman-teman ketahui. Jadi ketika kita bicara anggota pencak silat, maka kita tentu sudah diajari untuk memukul, menendang, dan menangkis. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk memukul, menendang di sembarang tempat. Coba aja kita pikirkan ketika misalnya seorang anggota pencak silat yang mana ketika diajar memukul dan menendang, dia akan mempraktekkan dimanapun dia berada. Tentu akan terjadi sebuah pergerakan-pergerakan sosial yang itu tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, maka kita harus belajar melihat dari sisi ataupun perspektif aturan perundang-undangan. Dalam hal kaitannya tawuran ini, aturan perundang-undangan telah mengatur. Dalam KUHP disebutkan dalam pasal 170, itu ayat pertama, yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ketika kita bicara pasal 170 ini, unsur dari tindak pidananya jelas. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ayat 1 diterangkan bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu 500 juta. Tentu ketika kita melihat pasal ini, teman-teman semua pastinya harus waspada, harus hati-hati ketika mau melakukan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang itu dapat merugikan orang lain. Tentu merugikan ketika kita bicara tawuran ini, yang dirugikan adalah orang personal, orang perorangan yang diserang ataupun orang sekitar pada waktu berada di tempat kejadian tersebut. Artinya ketika kita bicara pasal tersebut, di situ sudah jelas orang atau barang. Kekerasan terhadap orang atau barang sangat jelas. Tentu ketika kita bicara melihat dari pasal tersebut, kita harus hati-hati, harus waspada di mana kita berada ketika kita mau melakukan sebuah pergerakan sosial, yaitu tawuran. Tentu negara sudah mengatur sedemikian rupa untuk melarang yang sifatnya mengganggu ketertiban umum, yang sifatnya dapat merugikan orang lain, yang sifatnya dapat merugikan masyarakat sekitar. Hal ini tentu negara mempunyai tujuan baik, bukan lain, tidak bukan semua untuk kepentingan bersama menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Yang kedua, dalam ayat 2, yang bersalah diancam 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ayat 2, dengan pidana paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 3, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Dalam pasal 262
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ayat 2, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 400 juta. Dalam ayat 3, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam ayat 4, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 5, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 66 ayat 1 huruf D. Artinya ketika kita melihat perkembangan dari aturan perundang-undangan ini dari KUHP yang lama ke KUHP yang baru ini, tentunya sudah dikaji, sudah dilihat, sudah dianalisa sesuai dengan perkembangan dari sebuah peristiwa hukum. Yang awal mula pada KUHP lama itu sifat pasalnya belum menyeluruh, belum ada sifatnya ganti rugi dan lain sebagainya. Pada pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah disebutkan adanya ganti rugi. Tentu di sini ada perkembangan, pergeseran, perkembangan yang mana disesuaikan dengan keadaan ataupun perkembangan dari peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam pasal 351 ayat 1 penganiayaan diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Jika perbuatan ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Ayat 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Artinya dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur lebih lanjut di sana. Ada aturan terkait dengan penganiayaan. Karena timbulnya dari sebuah tawuran itu tentu ada sebuah penganiayaan. Penganiayaan dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diatur. Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4, termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan yang merusak kesehatan. 5, percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana. Artinya ketika kita hanya merencanakan dan itu tidak terjadi, itu tidak ada implikasi hukumnya. Tentu teman-teman semua ketika kita belajar pencak silat, maka kita juga harus mengetahui dan belajar tentang hukum semacam ini. Agar apa? Agar kita di lapangan tidak serta-merta menggunakan keahlian kita dalam melakukan sebuah tindakan ataupun perbuatan. Tentu kita sebagai insan pesilat, saya pun juga orang pesilat, tetapi karena saya mengerti tentang hukum ini, maka saya selalu berhati-hati, tidak serta-merta menggunakan keahlian silat, keahlian pencak silat. Ya, tentu teman-teman semua dalam hal kaitannya berdampingan dengan masyarakat, berdampingan dengan teman,
berdampingan dengan siapapun yang pada pokok dan prinsipnya harus tetap menjaga dan mengedepankan persatuan, mengedepankan paseduluran, dan mengedepankan kebaikan bersama. Tentu ketika kita bisa mengendalikan dan menjadikan sebuah keahlian kita ini menjadi prestasi, akan lebih baik dan akan menjadikan harum daripada organisasi kita masing-masing. Lebih lanjut, dalam pasal 355 dijelaskan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Artinya ketika kita merencanakan bahwa ada ataupun akan melakukan sebuah perbuatan penganiayaan, itu juga ada ancamannya. Artinya apa? Ketika ada sebuah tawuran yang itu direncanakan, semisal apakah kemudian yang sering terjadi itu semacam ini? Apakah kemudian tawuran antar perguruan silat itu terjadi karena spontanitas? Apakah kejadian tawuran antar perguruan silat itu terjadi karena spontanitas? Atau memang karena memang ada perencanaan atau direncanakan? Nah, hal ini perlu kita juga teliti lebih dalam. Kenapa? Karena memang seringkali terjadi tawuran antar perguruan silat itu adanya framing di dunia maya, adanya framing di sosial media melalui TikTok, melalui IG. Terkadang biasanya teman-teman seringkali mengatakan COD di mana? Lah, bayangan orang ketika kita bicara COD itu biasanya COD-nya barang. Ini COD-nya COD tawuran. Biasanya seperti itu. Terus kemudian ada kalimat login ataupun ada kalimat yang merendahkan organisasi satu dengan organisasi yang lain. Ini yang sering terjadi, yang kemudian timbullah sebuah pemikiran, timbullah sebuah tindakan, sebuah perbuatan, yang mana perbuatan itu seringkali pasti merencanakan. Melalui apa? Melalui grup WA. Yang itu terkadang ketika ada konvoi dari salah satu organisasi silat, tentunya di situ ada komunikasi yang dilakukan oleh oknum, oleh orang-orang tertentu di grup-grup tertentu untuk memprovokasi teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain, sehingga terjadi sebuah pergerakan yang itu kemudian menimbulkan sebuah tawuran. Nah, ini apakah kemudian tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai penganiayaan yang direncanakan? Saya katakan berat karena apa? Ada sebuah konvoi yang kemudian diserang menggunakan lempar batu dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi di lapangan seperti itu. Tentu hal-hal yang semacam ini ada aturan hukumnya. Ada aturan hukumnya, bro. Di sini sudah sangat jelas. Artinya ketika kita mau melakukan penganiayaan yang itu direncanakan, apakah kemudian tindakan semacam itu merupakan sebuah rencana? Nah, hal semacam ini perlu kita juga hati-hati, perlu kita juga waspadai, perlu kita juga yang itu agar tidak terjadi sebuah tawuran. Jadi dalam pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga dijelaskan di sana. Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Artinya apa? Dari penganiayaan biasa menjadi penganiayaan yang direncanakan, ini ancaman hukumannya berbeda, bukan sama. Kenapa? Karena memang perbuatannya juga berbeda. Karena tindakannya juga berbeda. Yang kemudian akibat dari perbuatan tersebut juga berbeda. Nah, ini tentu kita juga selalu harus
hati-hati. Apalagi ketika kita menjadi senior di sebuah organisasi silat, maka kita juga harus memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada adik-adik junior kita. Adik-adik junior kita, kepada seluruh santri-santri, seluruh siswa-siswa yang ada pada organisasi silat tersebut. Terus kemudian dalam KUHP pasal 358 ini dijelaskan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Terus kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 472, setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan dipidana dengan pidana A, pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka-luka, atau B, pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Artinya apa, bro? Di sini ada tentunya dalam sebuah proses pemeriksaan di kepolisian itu nantinya akan ditentukan pasal yang disangkakan apa, di mana, dengan apa, dengan proses dari penyidikan, dari proses pemeriksaan tersebut. Apakah ditemukan cukup bukti dengan pasal-pasal yang telah ada pada peraturan perundang-undangan ini, atau memang perlu untuk diperdalam dalam hal pemeriksaan. Tentu kita harus hati-hati, bro. Kita sebagai pesilat harus waspada, harus wanti-wanti terhadap diri pribadi. Yang kedua, wanti-wanti terhadap anggota, wanti-wanti terhadap siswa yang seluruhnya berakibat ataupun ada implikasi hukum. Tentu kami melakukan podcast ini tidak lain tidak bukan untuk kebaikan bersama, untuk kebesaran bersama, yang mana lebih baik ketika kita belajar pencak silat, kita salurkan bakat dan minat kita dan keahlian kita di bidang pencak silat untuk berprestasi, untuk kebaikan organisasi, untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Tentu semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan sebuah pemahaman, sebuah masukan, saran terhadap diri saya pribadi sebagai anggota pencak silat, terkhusus kepada seluruh teman-teman, sedulur-dulur yang hari ini telah menjadi ataupun sedang menjadi anggota pencak silat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam